Nisa Muda, selamat datang di Kiskanik, podcast MPK Sumanik. Di sini aku Elinda Hana sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar mental health nih. Menariknya lagi, kita bakal kedatangan tamu dari PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Langsung aja nih kita sambut tamu kita, yaitu Kak Viradela Estetia. Halo. Halo Kak Vira, jadi gimana kabarnya nih hari ini? Kabarku puji Tuhan baik, lancar semuanya. Nah, kira-kira minggu-minggu akhir ini Kak Vira tuh ada nggak sih kesibukan gitu? Kesibukanku, aku akhir-akhir ini nggak terlalu sibuk sih, mungkin cuma kayak maraton drama, nonton film gitu. Itu sibuk banget sih Kak menurutku. Betul. Sangat-sangat sibuk sih menurutku. Oke, langsung aja nih. Kira-kira boleh nggak sih dijelasin jabatan Kak Vira ini di PIKR tuh sebagai apa? Oke, jadi jabatanku di PIKR itu sebagai ketua umum ya guys ya, kalau kalian pernah lihat aku. Nah, kan Kak Vira ini sebagai ketua dari PIKR, menurut Kakak apa sih pendapatnya terkait pentingnya pendidikan dalam kesehatan mental di lingkungan sekolah ini? Ya, menurutku pentingnya pendidikan tentang mental health di sekolah ini itu penting banget karena sekarang itu banyak orang-orang yang masih memiliki stigma buruk tentang mental health ke orang-orang. Apalagi kalau misalkan ada orang yang self harm mungkin atau ada bekas luka di tangannya, itu mereka malah menganggap orang itu sebagai apa ya, pengganggu atau mencari perhatian ke orang-orang aja. Jadi menurutku pendidikan di sekolah mengenai mental health itu penting banget. Dengerin tuh teman-teman, itu sangat-sangat penting ya. Nah, kita sendiri kan di SMA Negeri 1 Kendal nih. Pandangan kakak sebagai ketua dari PIKR nih, kira-kira di Semanik tuh ada bullying nggak sih? Dari selama aku menjabat sebagai ketua umum di PIKR itu kita pernah menangani kasus bullying dan itu nggak sebanyak itu sih, mungkin hanya beberapa kasus tapi nggak banyak. Wah, kira-kira boleh diceritain nggak kak? Mungkin yang dari yang levelnya tuh mungkin kayak yang normal, bukan normal sih, bullying nggak ada yang normal ya. Maksudnya lebih yang kecil sampai yang parah gitu. Menurutku ini kasusnya masih ke normal menuju ke parah karena kalau misalkan sudah sampai ke fisik itu udah parah sih menurutku. Terus kira-kira nih masih membahas tentang bullying ya. Kira-kira ada nggak sih faktor atau alasan yang melatar belakangi tentang melakukan tindakan bully itu sendiri? Dan kira-kira nih tindakan bully itu termasuk ke mental health gitu nggak sih kak? Tindakan sebagai pelaku bullying itu bisa termasuk dalam mental health juga karena kita nggak tahu apa yang si pelaku ini sudah alami sebelumnya. Mungkin dia juga korban atau dia punya dendam kepada seseorang tapi dia nggak mau melampiaskan ke siapa, jadi dia mencari masa baru. Mungkin kalau bisa aku simpulkan di sini kayak penindas menciptakan penindas baru itu bisa. Nah, semisal nih kita waktu itu kayak terpojok dan kita termasuk dari korban bullying. Misalnya ini aku pemisalan aja. Nah, sebaiknya sebagai korban bullying ini apa sih yang harus kita lakuin? Oke, yang pertama kalau kita udah nggak tahu mau ngapain ya sebagai korban, itu kita bisa meminta bantuan kepada teman dekat kita dulu. Kalau misalkan kita tidak punya apa ya, kita nggak punya nyali misalkan buat cerita ke orang tua atau cerita ke guru, mungkin kita bisa cerita ke teman terdekat kita. Atau misalkan kalau di Semanik ini kan udah ada PIKR, nah mereka bisa konsultasi ke kita atau minta bantuan ke kita, nanti kita bisa bantu. Oh gitu. Kak Vira sendiri boleh nggak sih ceritain salah satu kasus aja yang pernah kakak tangani sebagai menjabat jadi ketua umum PIKR? Oke, jadi yang pertama ini sebenarnya kasusnya nggak terlalu gede. Jadi waktu itu aku pernah ngisi jam BK karena kita juga ada kegiatan berpikir kritis kan. Itu di salah satu kelas aku ngisi, terus tiba-tiba ada satu kelas anak ini konsultasi tentang teman mereka yang tiba-tiba merasa eksistensinya itu tidak dianggap sama teman-temannya gitu. Jadi mereka cerita ke aku sebagai ketua umum BKR kayak kita sebagai teman itu harusnya apa tindakan yang harus kita lakukan gitu. Simpelnya kayak gitu sih.
Terus ending dari kasus tersebut itu gimana jadinya? Endingnya anak yang merasa dijauhi itu dia sedikit-sedikit udah mulai mau berbaur lagi sama temennya. Syukur ya teman-teman kalau udah mau berbaur. Nah selanjutnya seputar tentang kesehatan mental, apa sih yang dapat dilakukan oleh teman-teman sebaya untuk mendukung teman kita yang misalnya lagi ngalamin masalah kesehatan mental? Oke, yang pertama karena nggak semua orang itu bisa cerita tentang masalahnya, kita bisa melakukan pendekatan. Aku tahu kalau misalkan orang yang memiliki mental health itu susah buat percaya sama orang lain. Iya sih benar. Kan mungkin mereka punya trust issue atau apa. Jadi mereka itu kayak bingung harus kita ke siapa, jadi kita harus melakukan pendekatan yang lebih intens, kayak sering aja ngobrol bareng atau apa, nanti mungkin lama-lama mereka bisa tambah terbuka sama kita. Iya sih. Nah Kak Vira sendiri nih, misal ya aku nih punya teman, dia tuh kayak mungkin bisa dibilang dia tuh penyendiri atau gimana, dan ternyata rumornya katanya dia tuh punya kelainan apa ya, ininya kayak mentalnya dia tuh nggak terlalu baik gitu loh, beda sama kayak kita. Kira-kira tuh aku sebagai temannya sendiri apa sih yang harus aku lakuin gitu? Yang pertama, kita bisa lakuin hal-hal simple. Kayak kalau misalkan kita lagi istirahat atau kita mau sholat atau apa, atau mau keluar, mungkin kita kayak pelan-pelan aja, ayo ke kantin yuk, ayo sholat atau gimana. Nah kalau misalkan kamu udah melakukan kayak gitu, nanti dia udah pelan-pelan udah ngerasa nggak sendirian lagi. Ternyata kalau aku nggak move, ada orang yang ngedeketin aku. Kadang ada orang yang emang lebih suka orang lain ngedeketin dia daripada dia gerak dulu. Ya benar sih. Setelah itu kan aku udah nih melakukan pendekatan pertama, kayak bikin first move. Kira-kira langkah selanjutnya nih aku harus ngapain lagi? Nah kalau misalkan kalian udah mulai deket-deket gitu, kalian bisa obrolin sesuatu yang simpel. Kalau tanya-tanya kalau misalkan hobi kamu apa, terus hari ini kamu kegiatannya ngapain aja, kayak how's your day gitu. Nanti pelan-pelan dia juga bakal cerita dia kenapa, karena pertanyaan sesimpel itu tuh bisa memicu orang-orang buat apa ya, membentuk kepercayaan, membentuk ikatan gitu loh. Iya. Selanjutnya nih, tentang seputar kesehatan mental juga. Kan kesehatan mental itu kan faktornya pasti banyak banget ya Kak. Salah satunya pasti tuh ada yang namanya tekanan. Lah kebetulan kita kan di lingkungan sekolah, di mana tuh akademisnya tuh pasti kan pada tinggi-tinggi gitu loh, kayak mungkin bisa disebut ambis gitu-gitu kan. Nah kira-kira apakah mungkin tekanan dari lingkungan sekolah itu tuh bisa mengaruhi kesehatan mental siswa, dan itu tuh contohnya tuh kayak gimana? Bisa banget. Karena yang mempengaruhi itu nggak cuma sekolah aja, mungkin teman-teman di kelas bisa. Mungkin kalau misalkan nih ya, kita itu kan ada paket. Nah, misalkan ada satu anak, misalkan dia mau di paket A, tapi nilai dia nggak cukup. Akhirnya dia di paket B yang dimana dia pelajarannya udah nggak suka, terus habis itu dia udah nggak pinter di situ. Nah, otomatis itu juga merasakan tekanan. Apalagi kalau misalkan ditambah di teman-temannya itu ambis-ambis semua, jadi dia merasa kayak aku harus ikutin mereka, aku ketinggalan gimana, itu bisa jadi contoh juga sih. Nah terus kira-kira dari masalah tersebut cara mengatasinya itu gimana sih Kak? Oke, menurutku ya cara mengatasi itu ya kita lebih relax aja. Nah contohnya kayak gimana, kalau misalkan kita kesulitan cari apa mengerjakan tugas, itu nggak ada salahnya buat tanya, karena kalau zaman sekarang kan kayak aku nggak bisa nih gimana lebih milih buat ngerjain di AI, tapi akhirnya nggak paham. Nah lebih baik itu kita boleh kok tanya teman. Dan yang kedua, jangan merasa sekolah itu sebagai kompetisi. Kita anggap aja sekolah itu tempat kita mencari ilmu nilai. Dimana kalau misalkan kita ngumpulin nilai ya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi kita harus tahu tujuan kita di mana, kita harus tahu patokan nilai kita di mana. Jadi jangan peduliin orang lain, fokus sama dirimu sendiri aja. Nah itu bener banget teman-teman yang dikatain sama Kak Viradela. Nah selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira bisa nggak sih kasih tips and trick gimana sih caranya menjaga kesehatan mental kita sebagai seorang pelajar? Oke, menurut aku, kalau aku sendiri yang pertama pendekatan sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang tahu jalan hidup kita. Terus yang kedua, kalau misalkan kamu merasa kesepian, kalian itu nggak kesepian guys. Kalian itu kadang cuma
merasa nggak ada orang di sekitar kita, padahal di belakang kita itu masih banyak banget orang-orang yang sayang sama kita. Kalau misalkan kalian udah merasa kayak udah di ujung tanduk, ada yang kayak udah aku mau mati aja, kita ingat aja kayak aku punya dosa ini, aku punya sesuatu yang bisa bikin aku masuk neraka. Kalau aku gitu sih. Iya. Jadi kayak apakah pahala kita udah cukup? Kalau misalkan kita mati, apakah mati itu bisa bikin kita bahagia? Kan kita nggak tahu nanti kita di akhirat masuknya di surga atau neraka, nanti di kuburan dapatnya siksa kubur atau nikmat kubur. Kita kan nggak tahu. Walaupun kamu tersiksa di dunia, pastiin hidup kamu di akhirat nanti itu nggak tersiksa. Jadi gitu. Jangan di dunia tersiksa, di akhirat juga tersiksa. Kita kan nggak mau. Iya, waduh, ngena banget ya teman-teman. Selanjutnya nih, tolong kasih kata-kata buat hari ini dong Kak. Ini kayak di podcast kali ini, terus tuh pesan juga buat teman-teman yang menonton kali ini. Mungkin Kak, kan ada kan mungkin pas nonton tuh lagi stres, lagi punya tugas, lagi punya pikiran gitu. Oke, buat kalian semua yang merasa sendiri, entah itu stres atau depresi ataupun yang masalah sama orang tua kalian harus fokus sama diri kalian sendiri, jangan pernah ada pikiran untuk mati. Karena kayak yang aku pikir tadi, walaupun kalian itu tersiksa di dunia, kalian cari cara untuk biar gak tersiksa di akhirat juga. Karena hari ini kalian itu hari ini kalian just having a bad day. Tapi besok kan kita nggak tahu, besok kita ada apa. Di depan sana kita nggak tahu ada hadiah dari Tuhan apa yang menanti kita, ada surprise apa. Karena setiap tindakan kita itu pasti ada balasannya. Jadi yang mau aku sampaikan kayak it's just a bad life. It's just a bad day, not a bad life. Sorry kebalik. Soalnya hidup tuh nggak ada yang buruk guys, serius banget ya ampun. Kalau misalnya nih ya, kalian sekarang lagi ngalamin bad day, tuh kalian yakin aja kalau besok tuh pasti tuh harinya tuh bakal lebih baik, gak mungkin bakal lebih buruk. Karena tuh Tuhan tuh juga pasti ngasih gitu loh, kayak cobaan sesuai dengan kemampuan dari hambanya sendiri. Bener banget gak Kak? Iya betul, aku juga ada tambahan sih. Kalau misalkan hidup kita itu nggak ada masalah, itu namanya bukan hidup gak sih? Iya. Kalau misalkan kalian suka baca buku, entah itu buku novel, entah itu cerpen, webtoon, apapun yang kalian baca, buku kalau nggak ada konfliknya, itu nggak akan seru. Iya, benar sih. Nah, kalau misalkan kita lihat buku kehidupan kita ibaratkan buku itu sebagai novel. Kan kalau misalkan kau pernah baca chapter kan, kayak bab 1, oh bahagia banget, tiba-tiba di chapter 5 kayak, ya ampun sedih banget. Cobaannya banyak. Iya. Di chapter terakhir, walaupun endingnya nggak sesuai ekspektasi kita, mau set ending atau happy ending, itu pasti kayak kita merasa lega sama ending itu. Walaupun kadang-kadang agak terima, tapi kita bisa menerima ending di hidup kita. Karena sekali lagi, kalau misalkan satu chapter itu sedih, di buku kehidupan kalian, di chapter-chapter berikutnya, bakal ada sesuatu yang lebih berharga yang menunggu kalian. Percayalah keajaiban itu pasti datang guys. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Vira yang udah mau meluangkan waktunya buat podcast kali ini. Dan juga gak lupa aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman Ganesha Muda yang udah sempat buat nonton podcast kita kali ini. Ingat kata-kata Kak Vira, it's just a bad day, a bad life. Nah, jadi kalau kalian merasa kok hari kalian tuh kok buruk terus sedih tuh, kalian tuh jangan pernah mikir kalau kalian tuh sendirian. Karena tanpa kalian sadari itu banyak banget teman-teman di sekitar kalian yang pasti pengen banget buat ngedukung kalian. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye.